Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang laporan majalah The Economist yang menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo itu semakin melemahkan demokrasi, di mana menurut laporan The Economist, Presiden Indonesia menjanjikan reformasi, tapi dia sendiri yang merubah, yang kemudian dimuat pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. The Economist juga menyinggung terkait dengan indeks persepsi korupsi yang kemudian dianggap semakin turun, jadi 37 dari skor 100 berdasarkan laporan Transparansi Internasional. Tentu sekali lagi ini merupakan pukulan telak bagi pemerintah, karena di saat kemudian masyarakat juga melakukan kritik-kritik di media-media publik, misalnya di media sosial yang ada, ataupun melalui mural-mural yang ada, sehingga kemudian ini tentu merugikan pihak pemerintahan, sehingga pemerintahan Jokowi saya kira harus melakukan pembenahan-pembenahan terkait dengan apa yang dilakukan kritik oleh publik tersebut. Karena saya kira tidak hanya masyarakat yang ada di Indonesia, pihak internasional pun, The Economist pun itu merilis terkait dengan beberapa pergeseran fungsi atau kecenderungan terhadap pemerintahan Jokowi, itu kemudian menuai beberapa kritikan tidak hanya oleh kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu saya kira ini merupakan langkah yang seharusnya menjadi bahan perbaikan bagi pemerintahan Jokowi, karena saya kira terhadap jabatan yang kemudian akan berakhir pada 2024 mendatang, itu semestinya memberikan nilai yang baik, memberikan persepsi yang baik, memberikan kebijakan-kebijakan yang tentu berpihak kepada masyarakat, sehingga kemudian publik menilai bahwa pemerintahan Jokowi itu semestinya merupakan pemerintahan yang berpihak kepada pengembangan demokrasi, pro terhadap masyarakat kecil, sehingga kemudian penilaian-penilaian publik itu tidak lagi menilai pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang kemudian dianggap gagal, baik oleh kalangan masyarakat pada umumnya maupun oleh dunia internasional. Untuk itu saya kira ini mestinya dilakukan tidak hanya oleh Jokowi seorang diri, tapi juga harus ada kerjasama yang baik dari kementerian dan kelembagaan negara yang ada, sehingga kemudian di akhir pemerintahan Jokowi itu kemudian tidak lagi yang bersangkutan dinilai sebagai presiden yang dianggap gagal terhadap apa yang sudah dijalankannya atau program-program yang telah dijalankan oleh yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan meninggalkan polisi yang baik, meninggalkan hal-hal yang dikenang oleh publik, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan itu dapat lebih mudah kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Untuk itu saya kira ini tidak dapat kemudian dinilai sebuah kritikan yang biasa-biasa saja, karena saya kira kritikan-kritikan itu tidak hanya datang kemudian dari tataran masyarakat Indonesia pada umumnya, akan tetapi tentu kritikan-kritikan ini datang dari kalangan masyarakat internasional. Untuk itu saya kira ini menjadi peluang dan pecut kepada pemerintahan Joko Widodo untuk kemudian membenahi terkait dengan pola atau jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian ada perbaikan-perbaikan terkait dengan apa yang dilakukan kritik oleh publik, tidak terkecuali oleh dunia internasional. Selain itu tentu Jokowi harus melakukan perubahan-perubahan terkait dengan apa yang dianggap oleh publik gagal dalam hal menjalankan program-program tersebut, sehingga kemudian melalui pembuktian-pembuktian yang nyata oleh pemerintahan Jokowi tersebut, sehingga publik tidak lagi menilai bahwa pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pemerintahan yang buruk, sehingga kemudian citra tersebut tidak lagi disandang oleh pemerintahan Joko Widodo. Tentu saya kira ini masih terdapat waktu yang cukup
signifikan untuk kemudian pemerintahan Jokowi melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang menjadi harapan dan kritikan dari publik, sehingga kemudian kritikan-kritikan tersebut dapat dijawab dengan sangat baik oleh program-program yang kemudian menyentuh terhadap masyarakat luas, sehingga kritikan-kritikan yang diberikan baik oleh masyarakat pada umumnya maupun oleh kalangan masyarakat internasional itu kemudian dapat dipecahkan atau bahkan tidak dapat dibuktikan terhadap adanya kritik-kritik keras yang datangnya tidak hanya dari kalangan masyarakat akan tetapi juga dari kalangan internasional sekalipun. Untuk itu tentu harapan publik semoga kritikan-kritikan yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap adanya perbaikan-perbaikan dalam hal pengelolaan terhadap jalannya roda pemerintahan dan jalannya perbaikan bangsa seutuhnya. Untuk itu saya kira semoga kritikan-kritikan tersebut itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Jokowi untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kritikan-kritikan tersebut menjadi pil pahit yang kemudian harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi untuk kemudian memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya di sisa jabatan yang bersangkutan saya kira tidak lama lagi. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.